Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwandi, NIM 04873344, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Langsung saja kita ke nomor 1 tugas tutorial. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Yang ini itu kita unduh ke Google Drive atau datanya itu. Dan install paket berikut jika belum terinstall. Dikarenakan saya sudah menginstal, jadi langsung saja ya kita ke nomor A-nya. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot, histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jelaskan, interpretasikan histogram tersebut. Langsung kita buka program RStudio ini. Dan kita ketikkan perintah atau masukkan data frame-nya. Dengan cara data kita masukkan data yang ini ya, data pendapatan yang tadi kita unduh. Masuk ke properties dan lokasinya kita copy ya untuk penargetan ke program tersebut. Dan ini juga garis miringnya kita ganti ke garis miring yang seperti ini. Dan kita tambahkan nama data atau foldernya, filenya. Kita panggil data tersebut dengan menggunakan view data. Ya, dan ini adalah data view atau frame-nya ya. Langsung saja kita mengerjakan tugas yang nomor 1 ini atau yang A ini. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak ya. Langsung kita namain aja A titik. Ya, sudah jadi. Untuk jaga histogram ke bagian ini, yang pertama itu is data ialah mengambil data dari frame yang kita buat tadi ya, atau table ini. Kemudian mainnya kita membuat histogram ke bagian atau yang ini. Dan xlab-nya itu singkat ke bagian, dan semakin besar semakin bahagia juga ya. Yang ylab-nya frekuensinya, yang kesini juga frekuensi itu sama aja ya xlab. Dan yang cool-nya itu yaitu
warna diagram ini atau histogram ini yaitu yellow ya, dan bordernya ya merah seperti ini. Untuk yang A sudah selesai ya. Sekarang kita balik lagi ke untuk yang ke B. Kita akan mengerjakan soal yang B. B, kita buat ke B biar kita bisa menandakan. Kita baca dulu. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Ayo kita buat lagi. Sekarang yang B, kita membuat plot diagramnya. Dan untuk yang B, diagram scatter plot ya. Plotnya ya biasa, plot kita mengambil data ke bagian frame yang tadi itu, yang X-lab dan Y-labnya itu vertikal dan horizontal ini. Dan untuk PCH-nya, tokulnya ini ya warna untuk frame-nya ini atau titik-titiknya ini ya, diagram sini. Dan PCH-nya itu yaitu plot karakternya sampai 19 yang ini. Dan untuk LM atau ambilan itu kita akan menggunakan atau membuat garis seperti ini menjulang ke atas. Cool datanya, coolnya black yaitu warna garis itu yaitu black atau hitam ya. LWD-nya itu yaitu besaran garis itu berapa senti ya atau sorry berapa ketebalannya aja. Dan untuk scatter plot ini menunjukkan pendapatan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga kebahagiaan. Mungkin yang B sudah sampai situ ya. Sekarang kita untuk mengerjakan soal yang C karena emang mempersingkat waktu saja. Yang saya itu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Langsung kita ke sini. Kita buat dulu C. Nah, sorry ya, maaf ya, tadi bukan salah saya. Nah, untuk yang nomor C ini, yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresinya. Dan ini hasil regresi linear sederhana ini sama kayak scatter plot tadi ya, ini seperti ini. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga kebahagiaan. Lihat dari pendapatan dan juga dilihat dari value berpengaruh sangat signifikan ya. Dan R squared-nya mampu menjelaskan nilai-nilai variasi
kebahagiaan berdasarkan pendapatan seperti ini. Sekarang kita lanjut aja ke nomor D atau D. Yaitu apa? Kita baca dulu soalnya. B-nya, gunakan perintah plot name variable regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plotnya. Langsung saja kita mengklik ya, kita mengetik programnya. Nah, seperti ini. Par itu ya tampilan parameter grafik seperti ini ya. Employ menentukan jumlah panel dalam satu plot. Terus seperti ini, panel residualnya dan residual cenderung ke konstan, dan model regresi ini menunjukkan tidak ada kekurangan atau muatan yang merugikan estimasi model. Di kenyataan, variabel untuk digunakan analisis. Nah, seperti ini ya untuk residualnya. Untuk yang D selesai, kita akan lanjut ke E. Kita baca dulu soalnya. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, dan yang ketiga itu tambah persamaan untuk garis linear, dan 4 beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Terus saja kita ke program RStudio-nya. Kita namakan yang E. Dan untuk nomor E-nya ya sudah selesai ya. Ini dia hasil hasilnya. Regresi linear pengaruh pendapat terhadap kebahagiaan. Ada kebahagiaan dan pendapatan ya. Yang pertama itu plot grafik. Ya kayak yang tadi itu data frame-nya itu yang seperti ini ya, grafiknya
dari kebagian 1 menaik sampai pendapatan 7. Dan nomor 2 garis linear, cenderung ke atas positif ya, berarti bertingkat. Yang ketiganya itu EQ paste atau yang ini. Y sama dengan 0,21 tambah 0,712 X. Persamaan linearnya X pendapatan, Y kebahagiaan. Ya sudah ya, sampai sini. Mungkin tugas tutorial 2 program studi sistem informasi ini, mata kuliah analisis dan visualisasi data ini sudah selesai ya. Akhir saja, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.